Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang penuh mubarakah ini, guna kemudian kita sama-sama melanjutkan bahasan kita berkaitan dengan sejarah hidup manusia yang paling mulia, sejarah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam juga senantiasa kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas ajaran beliau. Nah, hadirin yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan pertemuan-pertemuan sebelumnya, sebagaimana yang kita sebutkan bahwa kakeknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Muttalib, itu punya beberapa orang anak. Ada 10 orang anak laki-laki, kemudian ada 6 orang anak perempuan. Di antara 10 anak laki-laki beliau, 6 orang diantaranya wafat sebelum Nabi Muhammad diangkat dan diutus menjadi seorang nabi dan rasul. 4 orang sisanya masih hidup dan mendapati kenabian cucu dari Abdul Muttalib atau keponakan dari mereka. Dari 4 orang ini ada 2 orang yang kemudian beriman, yaitu Ja'far bin Abdul Muttalib, kemudian Abbas bin Abdul Muttalib. Sisanya 2 orang kafir lagi, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib paman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan juga Abu Lahab. Ja'far bin Abi Thalib sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, Hamzah bin Abdul Muttalib sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya tentang kisah keislaman beliau. Dan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib ini kemudian menjadi pukulan telak bagi orang-orang Quraisy, orang-orang kafir yang senantiasa menentang dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib ternyata punya pengaruh yang besar. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Abdul Muttalib kakeknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, semenjak peristiwa penggalian sumur Zam-Zam itu kemudian kedudukan beliau semakin tinggi. Nama beliau ini semakin tersohor, dan secara tidak langsung beliau kemudian menjadi raja, dalam tanda kutip raja kota Mekah. Maka dengan masuk Islamnya Hamzah, keturunan beliau, maka
Ini dianggap ya semakin menguatkan ya, dakwah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menanggapi masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib ini, ya, maka salah seorang pemuka ya Quraisy, tokoh masyarakat juga yang bernama Utsbah bin Rabi'ah. Ya, Utsbah bin Rabi'ah disebutkan kana sayyidan haliman. Ya, dia seorang pemimpin juga, ya, tokoh masyarakat yang juga punya kedudukan ya, di tengah-tengah Mekah saat itu. Suatu ketika, ya, dia mendatangi majelis, ya, dia mendatangi majelis atau tempatnya para pemuka Quraisy duduk-duduk. Ya. Sementara, ya, di tempat yang sama, ya, di tempat yang sama, di sekitaran Ka'bah ya, tentunya di sekitaran Ka'bah juga ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang duduk, ya, tapi di tempat yang lain. Dia kemudian datangi ya, perkumpulan atau kumpulan orang-orang Quraisy. Dia kemudian katakan, ya ma'syar Quraisy, ala aqumu ila hadza fa ukallimuhu umuran la'allahu an yaqbala ba'daha fa nu'tihi ayyuha sya'a wa yakufu anha. Ya, wahai orang-orang Quraisy, ya, saya mau minta persetujuan kepada kalian, ya, bagaimana kalau saya datangi ya Muhammad di sana, kemudian saya akan tawarkan, ya, saya akan bicara kepadanya dan saya tawarkan kepadanya beberapa perkara, ya, yang kalau dia terima, ya, mudah-mudahan dia terima, ya, sehingga Muhammad ini kemudian berhenti dari dakwahnya. Ya, kita tawarkan tawaran kepadanya, kalau dia misalkan minta ini kita akan kabulkan dengan syarat dia berhenti dari aktivitas dakwahnya. Maka orang-orang Quraisy kemudian mengatakan, bala, ya tentu, silahkan wahai Abul Walid, ya, bangkitlah dan ajak dia bicara, tawarkan dia tawaran-tawaran. Nah, hadirin yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Utbah kemudian berjalan dan juga menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kemudian katakan ya, kepada Rasul, ya bena akhi, wahai anak saudara laki-lakiku, ya, atau wahai keponakanku, ya, wahai keponakanku, innaka minna haitsu qad alimtu minas sitati fil ashirah wal makan fil nasab wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin azim. Wahai ya keponakanku, kita ini semua tahu bahwa engkau ini punya kedudukan di tengah-tengah kita. Nasabmu ini adalah nasab yang mulia, nasab yang mulia. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keturunan Abdul Muttalib. Kita semua tahu engkau punya kedudukan dari sisi nasab. Dan sesungguhnya engkau telah datang, kepada kaummu, kepada orang-orang Mekah dengan sesuatu yang agung, ya, bi amrin azim, dengan sesuatu yang agung. Setelah dipuji-puji, ya, Utbah bin Rabi'ah memuji-muji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kalimat-kalimat berikutnya, ya, dia kemudian, ya, turunkan, ya, jatuhkan, ya. Apa yang dikatakan oleh Utbah bin Rabi'ah, ya, faradta bihi jama'atahum, ya, engkau ini datang dengan perkara yang agung. Tapi di sisi lain kau pecah belah persatuan mereka. Wasaffahta bihi ahlamahum, dan kau anggap mereka ini, ya, orang-orang Mekah itu orang-orang yang bodoh. Ya, wa'ibta bihi alihatahum wa dinahum, dan engkau caci maki, engkau celah, ya, tuhan-tuhan mereka, agama-agama yang mereka anut. Wa kaffarta min madha min abaihim, dan engkau kafirkan, ya, orang-orang tua kita dulu. Maka kata Utbah bin Rabi'ah, fasma' minni, ya, wa'rid 'alaika umuran, ya, maka dengarkan kata-kataku wahai keponakanku. Saya akan tawarkan kepadamu beberapa perkara. Ya, nanti kita lihat mana yang kau suka.
kami akan kabulkan, kami akan berikan kepadamu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qul ya Abul Walid asma." Katakan, wahai Abul Walid, saya akan dengarkan. Maka kata Utbah bin Rabi'ah, "Ya ibna akhi, wahai keponakanku, in kunta innama turidu bima ji'ta min hadzal qaul malan jama'na min amwalina hatta takuna aktsarana malan." Kalau kau lakukan ini, ya, dakwah yang kau bawa, engkau menjadi nabi, mengaku sebagai nabi, mengaku sebagai rasul, itu tujuanmu tidak lain tidak bukan semata-mata supaya kau dapat mengumpulkan harta yang banyak, ya, supaya kau dapat harta, maka kami akan kumpulkan harta-harta kami. Kami akan kumpulkan harta-harta kami sampai kemudian engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kita. Kalau dakwahmu tujuannya untuk supaya kau semakin banyak hartamu, kami akan kumpulkan harta. Kemudian kami berikan kepadamu sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kita. Tawaran yang pertama. Kemudian tawaran yang kedua, wa in kunta innama turidu syarafan syarafnaka alaina hatta la naqta'u amran dunak. Kalau sekiranya kau berdakwah, tujuannya adalah supaya kau punya kedudukan, maka kami akan muliakan engkau. Kami muliakan engkau wahai Muhammad, dan tidaklah kami akan memutuskan satu perkara melainkan kami akan minta pendapatmu. Kemudian tawaran yang ketiga, wa in kunta turidu malakan atau mulkan. Kalau sekiranya kau berdakwah tujuannya supaya kau bisa menjadi raja, ya malaknak, kami akan jadikan engkau raja. Atau dalam riwayat lain, sawwadnak, ya, kami akan jadikan engkau sebagai sayyid, pimpinan kita. Kemudian tawaran yang keempat, wa in kana hadzal ladzi ya'tika ri'yan tarahu. Ya. Kalau sekiranya apa yang kau lakukan ini, ya, disebabkan karena ada gangguan yang mengganggumu. Ya. Artinya, ya, ada jin yang sedang mengganggumu. Ya. Wala tastati'u an taruddahu an nafsika. Ya. Dan engkau tidak mampu mengobati dirimu. Ya. Engkau tidak mampu mengusir jin yang selalu mengganggumu wahai Muhammad. Ya, talabna lakat tib. Ya, kami akan carikan engkau dokter, ya, tabib yang paling hebat, ya, di sekitaran kita ini. Wa badalna fihi amwalina. Ya. Dan kami akan keluarkan harta. Ya. Berapapun yang diminta oleh tabib itu supaya kau bisa sembuh, kami akan keluarkan. Hatta nubri'uka minhu fa innahu rubbama ghalabat tabi' ya 'ala rajuli hatta yudawa minhu. Ya. Karena bisa jadi kau ini ketempelan, ya. Kau ini ketempelan atau diikuti oleh jin, syaitan, ya, sehingga kemudian nantinya kau bisa sembuh dari gangguan tersebut. Nah, hadirin yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita lihat langkah-langkah kaum Quraisy dalam menghadang dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah mereka sudah membuka dialog dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang sebelum-sebelumnya, ya, ketika Nabi berdakwah, ya, apa yang mereka bisa lakukan? Mereka hanya zolimi orang-orang yang tidak punya kekuatan, orang-orang yang rendah kedudukannya, yang kemudian memilih untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di awal-awal dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu mereka zolimi, mereka tindas. Nabi, ya, di awal, ya, di beberapa pertemuan sebelumnya, ketika, ya, beliau Shallallahu alaihi wasallam berdakwah, maka orang-orang Quraisy, langkah-langkah yang mereka tempuh supaya Nabi berhenti berdakwah, ya, adalah melobi-lobi, ya, melobi Abdul Muttalib, ya, atau melobi Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara langsung, artinya membuka dialog, ya, membuka dialog dengan Nabi. Nah, hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, sebutkan hatta idza farada Utsbah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastami'u minhu. Ya, dan ketika Utsbah bin Rabi'ah sudah selesai, ya, dari tawaran-tawarannya, dan Nabi, ya, mendengarkan, ya,
mendengarkan semua apa yang ditawarkan oleh Utbah bin Rabi'ah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah sudah selesai wahai Abu Walid? Kata Utbah bin Rabi'ah, nah betul, sudah selesai. Maka kata Nabi, fastami' minni, sekarang giliranku, ya, dengarkan apa yang saya katakan. Ya, kata Utbah bin Rabi'ah, silahkan. Maka ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membacakan surah Fussilat. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyya, dan seterusnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus membaca ya, surah Fussilat sampai ya, tiba di ayat sajadah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud. Sementara Nabi membaca surah Fussilat, Utbah bin Rabi'ah terus mendengar, ya, mendengarkan. Ya, antara kagum, antara takjub, antara heran, ya, dan juga terus berusaha ya, mencari jawaban dari tawaran-tawaran yang beliau sebelumnya sebutkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faqama Utbah ila ashabihi. Setelah selesai Rasul membaca surah Fussilat, maka Utbah kemudian kembali. Dia tinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berpindah ke majelis tempat orang-orang Quraisy berkumpul sebelumnya. Orang-orang Quraisy ketika melihat kedatangan Utbah, mereka sudah bilang, oh sudah lain mukanya ini Utbah. Ketika dia pergi dengan wajah yang optimis, wajah yang ceria. Tapi ketika dia kembali, wajahnya berubah. Wajahnya berubah. Kemudian ketika Utbah bin Rabi'ah sudah duduk di majelis tersebut, ya, mereka kemudian bertanya, apa yang terjadi wahai Abu Walid? Apa jawabannya? Kata Abu Walid, kata Utbah bin Rabi'ah, ya, demi Allah, sesungguhnya saya telah mendengarkan perkataan yang tidak pernah saya dengarkan sebelumnya. Saya telah mendengarkan perkataan, susunan-susunan kalimat yang belum pernah saya dengarkan sebelumnya. Kata-kata tersebut bukan syair, bukan sihir, dan juga bukan ucapan-ucapan para dukun. Kemudian kata Utbah, ya ma'syar Quraisy ati'uni, wahai orang-orang Quraisy, dengarkan saya. Dengarkan saya. Khallu baina hadzal rajul wa baina ma huwa fihi wa'tazilu. Biarkan apa yang dilakukan oleh laki-laki ini. Biarkan apa yang dilakukan oleh Muhammad. Tinggalkan, artinya berlepas diri. Tidak usah diganggu, tidak usah diusik dan sebagainya. Fa wallahi la yakunanna liqaulihi alladhi sami'tu naba. Demi Allah, sesungguhnya kata-kata yang dia ucapkan itu akan menjadi viral di masa depan. Cepat atau lambat, kata-kata yang dia ucapkan ini akan menyebar ke seluruh Mekah. Cepat atau lambat, apa yang telah diucapkan oleh Muhammad, apa yang dia bawa akan terdengar di seluruh jazirah Arab. Fa in tusibuhul Arab faqad kafaitumuhu bighairikum. Kalau sekiranya apa yang dia ucapkan ini, apa yang dia bawa ini kemudian didengar, menyebar di seluruh jazirah Arab. Tapi kemudian orang-orang Arab menolaknya, maka kalian punya alasan. Kalian punya alasan bahwa kalian berlepas diri darinya. Kalian tidak punya urusan dengan Muhammad. Kalau orang-orang Arab nanti menolak. Wa in wa iyadhharu 'alal Arab. Famulkuhu mulkukum wa izzuhu izzukum. Tapi kalau nantinya apa yang dibawa oleh laki-laki ini, apa yang dibawa oleh Muhammad ini kemudian diterima oleh seluruh jazirah Arab, seluruh masyarakat Arab, famulkuhu mulkukum wa izzuhu izzukum, maka dia akan menjadi raja dan kerajaannya juga itu akan menjadi kerajaan kalian dan kemuliaannya juga itu akan menjadi kemuliaan kalian. Utbah bin Rabi'ah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengarkan ayat-ayat dari surah Fussilat yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Utbah bin Rabi'ah sudah tahu bahwa ini yang dibawa oleh Muhammad ini
akan apa istilahnya? Akan viral ya. Akan meledak nanti nih. Semuanya akan dengar. Ya. Cuma ada dua kemungkinan, diterima atau tidak diterima. Kalaupun ditolak, ya, dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditolak di Mekah, maka orang-orang Arab sudah berlepas diri. Ya. Sudah berlepas diri dari Muhammad. Kita tidak punya urusan lagi dengan Muhammad. Kalau diterima, ya, maka Nabi akan tinggi posisinya, tinggi kedudukannya. Maka otomatis, ya, dengan tingginya posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka orang-orang Quraisy juga akan kecipratan, ya, dapat cipratan dari kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan, wa kuntum as'adun nasi bihi, dan kalian akan menjadi manusia yang paling bahagia setelahnya. Apa kata orang-orang Quraisy ya, ketika mendengarkan pendapatnya Utbah bin Rabi'ah, saharaka, ya, saharaka. Wallahi ya Abul Walid bilisani. Saharaka wallahi ya Abul Walid bilisani. Demi Allah wahai Abul Walid, wahai Utbah, sesungguhnya engkau ini sudah disihir. Engkau ini sudah disihir dengan lisannya. Kata Utbah bin Rabi'ah, ini pendapat saya. Ini pendapat saya. Kalian mau terima silahkan, kalian mau tolak silahkan. Nah, hadirin yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah pertemuan Utbah bin Rabi'ah tadi dan juga tawaran-tawarannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak pelajaran yang bisa kita dapati bahwa upaya-upaya yang ditempuh oleh musuh-musuh dakwah itu berbagai macam cara. Kalau tidak berhasil secara kekerasan, maka akan ada tawaran-tawaran duniawi yang datang, dan tidak jauh-jauh dari tiga harta, tahta, atau wanita. Ya ini saja. Tidak jauh-jauh dari tiga ujian dakwah ini. Kemudian hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Setelah Utbah bin Rabi'ah menawarkan tawaran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kemudian ditolak oleh Nabi. Maka keesokan harinya mereka berkumpul lagi. Keesokan harinya atau beberapa hari setelahnya mereka kemudian berkumpul lagi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan, ijtama'a Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wa Abu Sufyan bin Harb wa Nadhr ibnul Harith. Utbah bin Rabi'ah, kemudian saudaranya Syaibah bin Rabi'ah, Abu Sufyan, kemudian An-Nadhr ibnul Harith. Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bersaudara. Mereka ini adalah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat di tengah-tengah masyarakat Mekah saat itu. Dan ada beberapa orang disebutkan, Abul Bahtar bin Hisham, Wal Aswad bin Al-Muttalib, kemudian Zam'ah ibn Al-Aswad, Al-Walid bin Mughirah, dan juga termasuk yang hadir dalam perkumpulan tersebut adalah Abu Jahal, Al-As bin Wa'il, Nabi, kemudian wa Munabbih ibn Al-Hajjaj As-Sahmiyani. Mereka semua ini adalah pemuka-pemuka Quraisy. Apa yang mereka lakukan? Mereka berkumpul lagi. Mereka musyawarah. Setelah sebelumnya tawaran Utbah bin Rabi'ah ditolak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkumpul lagi. Mereka berkumpul dan memutuskan agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihadirkan di tengah-tengah mereka, lalu kemudian mereka sidang. Mereka sidang. Ib'atsu ila Muhammadin fakallimuhu wa khasimuhu hatta tu'dhiru fihi. Utuslah kepada Muhammad, utusan, supaya dia datang, kita bicara, kita desak dia. Kita bicara, kita diskusi dengan dia, kemudian kita desak dia supaya dia berhenti dari dakwahnya. Maka diutuslah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang untuk memanggil Nabi supaya datang di majelisnya orang-orang Quraisy saat itu. Ketika utusan datang kepada Nabi,
Utusan tersebut mengatakan, sesungguhnya inna asyrafa qaumika qad ijtama'u laka liyukallimuka. Sesungguhnya orang-orang mulia ya, di antara kita ini telah berkumpul dan memanggil engkau ya, supaya engkau bisa berbicara dengan mereka. Fa'tihim, datangi. Faja'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sari'an wa huwa yadhunnu an qad bada lahum fima kallamahum fihi bada'un. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersegera ya, mendatangi mereka, dan Nabi mengira bahwa berkumpulnya orang-orang atau tokoh-tokoh masyarakat ya, kemudian memanggil Nabi untuk berbicara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengira bahwa tokoh-tokoh masyarakat perlahan mulai menerima dakwah. Ya. Artinya dakwah ini diawali dengan komunikasi. Ketika komunikasi sudah berjalan, maka dakwah ini bisa masuk. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganggap bahwa ketika tokoh masyarakat sudah membuka komunikasi, berarti ini adalah pintu, ya, pintu bagi Nabi untuk mendakwahi mereka. Tapi ternyata tidak, jamaah sekalian, ya tidak. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah duduk, maka Nabi kemudian dicecar, ya, dicecar dengan tawaran-tawaran, permintaan-permintaan yang sangat berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kabulkan. Nah, apa tawarannya? Ya, faqalu lahu. Ya, maka mereka kemudian berkata, ya Muhammad, ya, wahai Muhammad, ya, sesungguhnya kami ini telah utus tadi utusan, ya, supaya kau datang ke sini dan kami bisa bicara dengan engkau. Ya. Dan kami-kami ini, wa inna wallahi, kami-kami ini demi Allah, ma na'lamu rajulan minal Arab adkhala ala qaumihi mithla ma adkhalta ala qaumik. Demi Allah, ya, kami-kami ini sepanjang pengetahuan kami tidak ada satu orang laki-laki pun ya, dari kalangan Arab yang datang membawa pemahaman, ya, pemahaman yang baru kemudian dimasukkan ke dalam kaumnya selain engkau, ya, selain apa yang engkau lakukan. Artinya ajaran yang engkau bawa ini Muhammad ini adalah ajaran baru, ya. Ya, ajaran baru yang dibawa kemudian dimasukkan ya, ke dalam orang-orang Arab. Ya, apa yang engkau bawa ini itu telah menghina Tuhan-Tuhan kami, telah menghina orang tua kami, telah mencaci maki agama kami, ya, telah menganggap kami bodoh dan telah memecah belah persatuan kami. Fama baqiya amrun qabihun illa qad ji'tahu fima bainana wa bainak. Dan semua keburukan-keburukan ya, itu semuanya telah berkumpul menjadi satu, ya, berkumpul menjadi satu lewat ajaran yang engkau bawa. Coba bayangkan ya, semua keburukan-keburukan ya, itu telah berkumpul ya, dalam dakwah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa in kunta innama ji'ta bihadzal hadits tatlubu bihi malan jama'na laka biha, ya, jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsarna malan. Maka mereka kemudian tawarkan lagi, ya, tawaran yang sudah ditawarkan kepada oleh Utbah bin Rabi'ah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa hari yang lalu. Mereka katakan, wahai Muhammad, kalau apa yang engkau lakukan ini tujuannya adalah supaya kau menjadi orang yang kaya, maka kami akan kumpulkan harta-harta kita ini, kemudian kami berikan kepadamu sehingga kau menjadi orang yang paling kaya di antara kita. Ya. Dan kalau kau berdakwah ini, kalau tujuannya supaya engkau menjadi mulia, engkau menjadi orang yang punya kedudukan, engkau menjadi orang yang terhormat, maka kami akan angkat engkau menjadi tokoh kami, tokoh masyarakat kami. Atau kalau sekiranya kau berdakwah ini tujuannya supaya kau ya, menjadi seorang raja, maka kami akan angkat engkau menjadi seorang raja. Ya. Kalau kau berdakwah ini tujuannya ya, karena kau diganggu, maka kami akan datangkan tabib-tabib, ya, dukun-dukun ya, yang hebat yang akan mengeluarkan jin yang selama ini mengganggumu. Ya, dan kami tidak takut berapapun harta yang kami keluarkan untuk mendatangkan tabib-tabib yang hebat ya, di sini. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya maji'tu bima ji'tukum bihi atlubu amwalakum
wala syarafa fikum walal mulka alaikum. Ya demi Allah saya datang ini kepada kalian, apa yang saya bawa ini bukan untuk mencari harta, ya, bukan untuk mencari kedudukan, bukan untuk menjadi raja di tengah-tengah kalian. Walakinnallaha ba'atsani ilaikum rasula. Tapi saya ini datang karena inilah tugas saya. Tugas yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya, yaitu saya menjadi rasul di tengah-tengah kalian. Ya. Saya telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya sebuah kitab. Saya diperintahkan untuk sampaikan kepada kalian sebagai basyiran wa nadhira. Sebagai pembawa kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Faballagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Dan saya telah sampaikan kepada kalian risalah-risalah, pesan-pesan Tuhan saya kepada kalian. Dan saya telah nasihati kalian. Kalau kalian terima, maka itu bagian kalian. Ya, kalian yang dapat kemuliaannya di dunia dan juga di akhirat. Adapun kalau kalian tolak, maka saya akan bersabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan terus berdakwah hatta yahkumallahu bainana wa bainakum. Sampai kemudian Allah memutuskan perkara di antara kita, memutuskan hukum bagi kita semua. Nah, hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawaran yang pertama orang-orang Quraisy itu kemudian ditolak oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ditawari harta, ditawari kedudukan, ditawari menjadi raja. Supaya Nabi berhenti berdakwah, Nabi tolak. Kemudian mereka tidak berhenti sampai situ. Mereka tanya lagi. Mereka minta. Kalau yang pertama tadi menawarkan, sekarang mereka minta. Apa permintaan mereka? Ya Muhammad, wahai Muhammad. Fa innaka qad alimta annahu laisa minan nasi ahadun abyaqa balada. Sesungguhnya kau tahu bahwa kita ini, negeri kita ini adalah kampung kita ini, Mekah ini adalah tempat yang sempit. Daerah kita ini sempit tempatnya. Sudah kita sebutkan di beberapa pertemuan sebelumnya kondisi geografis Mekah. Biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram, dalam surah Ibrahim. Lembah berarti diapit oleh pegunungan. Lembah diapit oleh pegunungan. Ada 2 gunung besar, kemudian Bukit Sofa dan juga Bukit Marwah. Padang pasir, tidak ada tumbuhan. Kemudian mereka katakan wala aqallama. Dan kita ini sedikit airnya. Kampung kita ini sedikit airnya. Wala asyaddu 'aisyan minna, dan kehidupan kita ini kehidupan yang berat. Tidak ada kampung yang lebih berat ujiannya selain ujian yang kita alami di kampung kita ini. Kekeringan, kemudian sempitnya tempat tinggal. Kalaupun hujan, banjir karena lembah. Apa kata mereka? Fasallana rabbakal ladzi ba'atsaka bima ba'atsa bi. Maka tolong minta kepada Tuhanmu, Tuhan yang telah mengutusmu menjadi seorang rasul, minta kepadanya. Apa permintaannya? Falyusayyir 'anna hadhil jibal allati qad dayyaqat 'alaina. Tolong geser ini bukit supaya kampung kita menjadi semakin luas. Minta kepada Tuhanmu, kalau memang Tuhanmu benar, Tuhanmu yang mengutusmu menjadi seorang nabi, tolong minta kepadanya supaya ini gunung digeser, supaya kampung kita ini menjadi luas. Wal yabsut lana biladana, sehingga kampung kita menjadi luas. Wal yufajjir lana fiha anharan ka anhari syami wal iraq. Kemudian kalau kampung kita ini sudah menjadi luas, minta lagi kepada Tuhanmu supaya kita dialiri sungai, sebagaimana aliran sungai yang ada di Syam dan juga di Irak. Wal yab'ats lana man madha min abaina. Kemudian kalau itu semua, yang pertama tadi kampung sudah menjadi luas, air sudah mengalir, minta lagi kepada Tuhanmu supaya kakek-kakek kami yang sudah meninggal dibangkitkan lagi, dihidupkan kembali. Kemudian kami akan minta pendapatnya kakek moyang kami, kakek nenek kami yang sudah wafat, kami akan minta pendapatnya. Kalau misalkan mereka bilang iya, maka kami akan beriman kepadamu. Kalau mereka bilang tidak, kami akan tidak beriman. Kami tidak akan beriman kepadamu. Jemaah hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sama dengan jawaban yang pertama, saya ini hanya manusia biasa.
hanya rasul biasa yang diutus kepada kalian. Ya. Apa yang saya bawa ini adalah pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Kalau kalian terima apa yang saya bawa, ya, kalian beriman, maka kalian juga yang akan dapat bagiannya di dunia dan juga di akhirat. Ya. Kalaupun kalian tolak, saya akan bersabar dan akan terus berdakwah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi tawaran, kemudian permintaan, dan permintaannya cukup berat. Minta kepada Allah supaya Mekah diluaskan, dialiri sungai, kemudian dibangkitkan nenek moyang mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tolak. Kemudian permintaan berikutnya, mereka tidak menyerah. Intinya mereka desak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya berhenti dari aktivitas dakwahnya. Apa permintaan berikutnya? Fa'idha lam taf'al hadza lana. Kalau kau tidak mampu kabulkan permintaan kami tadi, fakhudh li nafsika. Kemudian sal rabbaka ayyab'atha ma'aka malakan yusaddiquka bima taqul. Kalau begitu minta kepada Tuhanmu supaya kau didampingi oleh seorang malaikat. Kau didampingi oleh malaikat yusaddiquka bima taqul. Wa yuraji'una anka wasalhu falyaj'al laka jananan wa qusuran wa kunuzan, dan seterusnya. Minta kepada Tuhanmu supaya kau didampingi oleh malaikat. Kau didampingi oleh malaikat. Kalau sudah ada malaikat yang mendampingimu, kami minta kepadamu supaya kau ini menjadi orang yang punya istana, punya harta benda dari emas dan perak. Yugnika bima amma naraka tabtagi. Fa innaka taqumu bil aswaqi kama taqum wa taltamisul ma'ash kama naltamisuhu. Tadi permintaan kita ulangi. Permintaan yang kedua, orang-orang Quraisy meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya Nabi berdoa, meminta kepada Allah agar Allah berikan kepada Nabi malaikat yang akan mendampingi beliau. Kemudian Rasul juga diminta supaya berdoa agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi istana-istana, harta benda dari emas dan perak. Fa innaka taqumu bil aswaqi kama naqum. Karena kata orang-orang Quraisy, karena kami melihat engkau wahai Muhammad ini berjalan di pasar sebagaimana kami juga berjalan di pasar. Kami lihat engkau Muhammad juga mencari harta, juga bekerja untuk hidup sebagaimana kami juga bekerja untuk hidup. Hatta na'rifa fadlaka wa manzilataka min rabbika in kunta rasulan kama tas'ud. Kalau kau tadi sudah didampingi malaikat, sudah banyak hartamu karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bisa membedakan. Kita sudah tahu bagaimana kedudukanmu di sisi Tuhanmu, dan kami akan mengakui engkau sebagai rasul, engkau sebagaimana yang engkau klaim. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'ana bifa'il, saya tidak akan lakukan itu. Beliau ulangi lagi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ulangi lagi kata-kata sebelumnya. Apa yang saya bawa ini saya hanya sebagai seorang rasul. Apa yang saya bawa ini adalah tugas saya dari Allah Subhanahu wa taala menasihati kalian sebagai pemberi kabar gembira, kemudian pembawa peringatan dan seterusnya. Kalau kalian terima apa yang saya bawa, maka kalian akan dapatkan juga bagiannya di dunia dan juga di akhirat. Kalau kalian tolak, maka saya juga akan terus bersabar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu terus berdakwah. Nah, hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan yang kedua itu juga ditolak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka permintaan berikutnya semakin di luar nalar, semakin tidak masuk akal. Intinya mereka desak Nabi. Nah, apa permintaan berikutnya? Qalu, mereka katakan, fa'asqita sama alaina kisafan kama za'amta. Kalau begitu, tolong jatuhkan pecahan-pecahan langit di atas kepala kami. Sebagaimana yang kau klaim bahwa Tuhanmu bisa menjatuhkan langit di atas kepala kita.
Sebagaimana klaimmu bahwa Tuhanmu bisa melakukan hal tersebut kalau dia mau. Ya, fa inna la nu'minu laka illa an taf'al. Karena sesungguhnya kami tidak akan pernah beriman kepadamu sampai kau lakukan. Ya, kau lakukan, kau jatuhkan, ya Tuhanmu jatuhkan pecahan-pecahan langit, ya, ke atas kepala kami. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah berkehendak, Allah akan lakukan. Kalau Allah tidak berkehendak, Allah tidak akan lakukan. Nah, hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian permintaan berikutnya, ya, permintaan berikutnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wahai Muhammad, bukankah Tuhanmu mengetahui bahwa kita ini duduk bersamamu? Ya, duduk bersamamu. Dan kami telah meminta permintaan-permintaan kepadamu. Ya, kami juga sudah menawarkan tawaran-tawaran kepadamu. Ya, kenapa Tuhanmu ini tidak turunkan bantuan kepadamu? Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang ya yang kita sebutkan tadi hanya menjawab ya dengan jawaban-jawaban ya yang menurut mereka itu bukan jawaban, ya tidak memuaskan hasrat mereka. Ya. Maka ya kata mereka, demi Allah wahai Muhammad, kami tidak akan pernah beriman kepadamu. Ya, kami tidak akan pernah beriman kepadamu. Kami tidak akan pernah menerima apa yang engkau bawa. Ya. Dan kami anggap bahwa apa yang engkau bawa ini bukan dari Tuhan, bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ya dari seorang laki-laki bil Yamamah, ya dari seorang laki-laki bil Yamamah yuqalu lahu Rahman, ya, yang disebutkan sebagai Rahman. Ya, dan demi Allah kami tidak akan pernah beriman kepada Rahman selama-lamanya. Nah, hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sampai sini ya akhirnya ya terbukalah motif ya, orang-orang Quraisy menawarkan tawaran-tawaran kepada Nabi, kemudian meminta permintaan-permintaan yang aneh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekiranya Nabi kabulkan permintaan-permintaan mereka tadi, ya. Apa tadi permintaan mereka? Ya, diantaranya minta Mekah diluaskan, kemudian dialiri sungai. Ya, minta supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya malaikat yang akan mendampinginya. Ya, minta supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya emas, punya rumah, punya harta benda dan sebagainya. Ya. Kalaupun semuanya tadi dipenuhi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka itu tidak cukup untuk kemudian mereka beriman, karena pada dasarnya mereka itu kafir, tidak mau beriman kepada Allah. Ya. Dan ini Allah Subhanahu Wa Taala sudah sebutkan ya, dalam surah Al-Isra ya, mengenai permintaan-permintaan mereka kepada Nabi. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah berkata, sesungguhnya wahai Muhammad, kami tidak akan beriman kepadamu ya, sampai engkau memancarkan ya, di tengah-tengah kami mata air ya, yang terus mengalir. Au takuna laka jannatun min nakhili wa 'inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Atau ya, kau memiliki kebun, ya kebun-kebun anggur, kebun-kebun kurma yang di tengah-tengahnya mengalir air. Ya. Au yakuna laka baitun min zukhrufin ya. Apa? Ya, au takuna laka jannatun min nakhili wa 'inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Au tusqitas samaa kama za'amta 'alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Atau engkau turunkan ya. Engkau turunkan wahai Muhammad, engkau jatuhkan pecahan-pecahan langit kepada mereka, atau engkau datang bersama dengan malaikat. Ya. Kemudian ya, tadi au yakuna laka baitun min zukhrufin au yakuna laka baitun min zukhrufin au tarqa fis sama. Atau engkau memiliki rumah ya, dari emas, atau engkau naik ke atas langit wahai Muhammad. Ya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tutup penggalan ayatnya, walan nu'mina liruqiyika, kami tidak akan beriman ya kepadamu, kami tidak akan percaya ya kalau engkau naik
ya sudah naik ke atas langit. Ya, jadi walaupun permintaan-permintaan orang Quraisy itu dipenuhi, maka mereka juga tidak akan beriman. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan lewat mukjizat-mukjizat yang mereka saksikan. Ya, dalam surah Al-Qamar, Allah Subhanahu wa taala sudah kisahkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam salah satu kesempatan beliau membelah bulan. Bulan pernah terbelah. Dan ini menjadi mukjizat Nabi. Bayangkan bulan terbelah, kemudian satu bagian ya dengan bagian yang lainnya itu jaraknya sangat jauh. Harusnya momen seperti itu mereka sudah beriman. Tapi lagi-lagi karena memang mereka dasarnya kafir, diperlihatkan mukjizat apapun, mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini tidak ada bedanya dengan umatnya Nabi Musa, orang-orang Bani Israel. Apa kata Bani Israel dalam surah Al-Baqarah? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan beriman kepadamu wahai Musa sampai kami melihat dengan mata kepala kami bagaimana bentuknya Allah. Begitu juga umatnya Nabi Isa. Apa permintaannya umatnya Nabi Isa? Ya, wahai Nabi Isa, mintalah kepada Tuhanmu, ya, an anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Ya, mintalah kepada Allah wahai Isa supaya Allah turunkan kepada kami hidangan makanan. Dan seterusnya. Dan inilah ya, karakter jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang kafir dari zaman dahulu sampai di zaman kita saat ini. Ya, apapun yang mereka lakukan, ya permintaan-permintaan yang aneh. Kalaupun permintaan-permintaan aneh tersebut dikabulkan, ya, diperlihatkan ya di hadapan mereka, maka itu belum cukup untuk kemudian membuat mereka beriman. Insyaallah di pertemuan berikutnya ya kita akan angkat ya kisah Abu Jahal. Ya. Bagaimana Abu Jahal ini yang juga masih ya keluarga dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam ya buku-buku sejarah disebutkan bahwa dalam beberapa kesempatan beliau berencana untuk membunuh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi kita diberikan perlindungan. Ya, termasuk usulan An-Nadir. Ya, dalam buku-buku sejarah disebutkan syaitannya bangsa Arab. Ya, nanti kita akan dengarkan ya, di pertemuan berikutnya bagaimana usulan-usulan beliau yang intinya ya, bagaimana